Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA, menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA, serta menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan hasil. Oke, kita mulai dengan kata IPA. Apa sih itu IPA? IPA adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Artinya, IPA itu mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Nah, segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita ini disebut dengan objek IPA. Jadi, objek IPA ini adalah segala sesuatu yang ada di alam ini dengan segala interaksinya untuk mempelajari pola-pola keteraturannya. Kira-kira apa saja yang ada di alam sekitar kita ya? Tentunya banyak sekali, bukan? Nah, objek IPA itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, objek biotik. Artinya, terdiri dari komponen hidup atau makhluk hidup. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Yang kedua, ada objek abiotik. Artinya, terdiri dari komponen tak hidup atau benda mati. Contohnya, ada batu, air, awan, matahari, dan lain-lain. Objek yang dipelajari dalam IPA itu bisa objek yang sangat kecil, contohnya bakteri, virus, bahkan partikel atom. Dan objek yang sangat besar, contohnya lautan, matahari, hingga jagat raya ini. Lalu, bagaimana cara mengamati objek-objek IPA tersebut? Untuk mengamati objek IPA tersebut, dilakukanlah yang namanya penyelidikan. Biasanya disingkat dengan PIK. Apa itu PIK? Mari kita bahas. Jadi, langkah penyelidikan itu ada 3. Pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Kita mulai dari pengamatan. Pengamatan adalah kegiatan mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat ukur. Ini berarti pengamatan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Jika pengamatan dilakukan secara kualitatif, pengamatan ini dilakukan dengan panca indera. Kalian masih ingat kan apa saja yang termasuk panca indera? Ada mata untuk melihat, ada kulit untuk meraba, ada hidung untuk mencium bau, ada lidah untuk merasa, dan ada telinga untuk mendengar. Nah, data yang dihasilkan berupa data kualitatif. Contohnya, kita ingin mengamati pisang. Dengan menggunakan indera mata, kita dapat menghasilkan data warna pisang atau bentuk pisang. Dengan menggunakan indera peraba kita dapat mengetahui tekstur pisang. Dengan menggunakan indera penciuman kita dapat menghasilkan data aroma pisang.
Dan dengan menggunakan indera perasa kita dapat mendapatkan data rasa pisang. Sedangkan pengamatan secara kuantitatif itu menggunakan alat ukur. Dan data yang dihasilkan berupa angka. Contohnya, untuk mengukur berat badan digunakanlah timbangan. Untuk mengukur suhu badan digunakan termometer. Dan untuk mengukur tinggi badan digunakan meteran. Langkah yang kedua adalah inferensi. Inferensi ini merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya, ketika kita melakukan pengamatan di awal, kita memperoleh data. Pada langkah inferensi, kita akan menjelaskan data tersebut berdasarkan pengetahuan yang kita miliki sebelumnya. Setelah itu, barulah kita dapat membuat kesimpulan tentang data yang kita peroleh. Misalnya, kita mengamati tentang hewan-hewan sekitar kita. Kita akan mendapatkan data terkait ciri-ciri hewan dan habitatnya. Setelah itu, kita dapat menyimpulkan, oh ternyata hewan ini ciri-cirinya ini, hewan itu habitatnya itu. Dan langkah yang terakhir adalah komunikasi. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar yang relevan. Oke, kalian tahu Detektif Conan? Kalian pernah nonton Detektif Conan? Kalau kalian pernah nonton Detektif Conan juga melakukan langkah penyelidikan ini ternyata. Ketika Detektif Conan ingin melakukan sebuah penyelidikan, dia akan mengamati terlebih dahulu lingkungan sekitarnya. Setelah Conan melakukan pengamatan, dia akan memperoleh informasi. Nah, pada kegiatan inferensi, Detektif Conan akan menghubungkan informasi-informasi yang sudah dia peroleh tadi hingga dia bisa memperoleh kesimpulan terkait tentang kasus yang ia tangani. Dan pada akhirnya, Detektif Conan akan mengkomunikasikan atau menjelaskan tentang kasus yang ia tangani dan tertangkaplah siapa pelaku di balik kejahatan itu. Itu adalah salah satu contoh sederhana terkait langkah penyelidikan. Oke, kegunaan mempelajari IPA. Apa sih gunanya? Yang pertama, kita bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, mengapa matahari bisa bersinar? Kemudian, kita bisa menyelesaikan masalah, misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Kemudian, kita bisa berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika data seperti ini, apa ya kesimpulannya? Dan kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nah, cabang IPA terbagi menjadi 4. Ada fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Untuk fisika itu sendiri, itu mempelajari tentang aspek mendasar alam. Misalnya, materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Sedangkan kimia itu mempelajari penyelidikan tentang penyusunan
dan perubahan zat. Kalau biologi, tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik atau yang sangat kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Sedangkan ilmu bumi dan antariksa itu mempelajari asal mula bumi, mulai dari perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, itu tadi pembelajaran tentang objek IPA dan pengamatannya. Kira-kira kalian bisa menyimpulkan tidak apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Coba bantu ibu menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya.